Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertahanan mengadakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh seluruh jajaran kementerian. Rapim juga turut dihadiri Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Gema Tangjung langsung dari gedung Kementerian Pertahanan. Gema, apa saja poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan pagi ini? Ya Sumi, hari ini merupakan hari kedua dari penyelenggaraan rapat pimpinan atau Rapim yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan. Tadi rapat diadakan di lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan, dan tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat juga turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, di mana setelah itu Pak Jokowi sempat memberikan sambutan dan memberikan poin-poin penting untuk arahan kepada Kementerian Pertahanan. Tadi Pak Jokowi menyampaikan bahwa untuk turut menjaga pertahanan dan juga menjaga agar tidak terjadinya konflik internal serta perang asimetrik dan juga perang proksi yang menggunakan pihak ketiga atau perang hybrid juga yang menggunakan strategi militer dan juga non-militer. Tadi juga Pak Jokowi sempat memberikan penjelasan mengenai Prabowo Subianto selaku Menhan yang telah berkunjung ke 7 negara selama menjabat menjadi Menhan selama 3 bulan terakhir ini. Pak Jokowi menyatakan bahwa pengunjungan tersebut merupakan aksi untuk menjaga diplomasi negara sehingga untuk meredam ketegangan antar negara, sehingga Pak Jokowi juga turut mendukung dengan diplomasi negara yang dibangun oleh Prabowo Subianto ini ke sejumlah negara yang sudah dia kunjungi. Tadi juga Pak Jokowi mengatakan bahwa ada beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh pertahanan Indonesia. Yang pertama adalah tantangan besarnya ini adalah perkembangan teknologi antisipasi yang akan terjadi selama 20 atau 30 tahun ke depan. Ia juga memerintahkan kepada Kemenhan untuk terus memperkuat dan juga automasi yang dilengkapi dengan senjata otonom untuk pertahanan Indonesia. Tadi juga ia juga melaksanakan bahwa nantinya 30 tahun ke depan ini sudah semakin canggih teknologi, sehingga teknologi sensor penginderaan jarak jauh juga ia harapkan dapat ditanamkan di alutsista untuk menjaga pertahanan Indonesia. Tadi yang ketiga, ia juga menyampaikan bahwa nantinya jaringan 5G ini juga sudah akan mulai berjalan, sehingga komputasi kuantum dan juga pertahanan cyber juga akan dapat diperlukan untuk mengembangkan alutsista di Indonesia untuk menjaga pertahanan di Indonesia. Tadi juga Pak Jokowi sempat mengingatkan kembali kepada Prabowo Subianto bahwa sejak tahun 2016 ini Kemenhan mendapatkan anggaran tertinggi di antara jajaran kementerian lainnya. Untuk tahun 2020 ini Kemenhan mendapatkan anggaran sebesar 127 triliun rupiah, sehingga Pak Jokowi mengingatkan kepada Pak Prabowo untuk tetap menjaga anggaran tersebut untuk menjaga pertahanan Indonesia. Ia juga mengingatkan kepada pihak Kemenhan untuk tetap menjaga kesejahteraan prajurit yang telah mendedikasikan dirinya untuk menjaga keamanan di Indonesia. Tadi juga Pak Jokowi sempat menyinggung untuk soal perpindahan ibu kota yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024. Ia meminta kepada para jajaran Kemenhan ini untuk tetap menjaga keamanan selama nantinya perpindahan ibu kota, dan juga ia juga meminta agar tidak hanya pindah lokasi saja, melainkan juga pindah pola pikir dan juga kultur, karena nantinya akan seluruh jajaran kementerian ini juga akan dipindahkan bertahap ke wilayah ibu kota baru. Untuk tema Rapim tahun ini adalah pertahanan semesta yang kuat menjamin kelangsungan hidup NKRI. Tadi Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan bahwa sistem pertahanan di Indonesia ini masih tergolong kuat, sehingga ia akan memanfaatkan sumber daya nasional baik SDA, SDM maupun sumber daya buatan untuk terus menjaga pertahanan Indonesia. Dan untuk Rapim tahun ini juga akan diikuti oleh 534 peserta dari jajaran di Kemenhan. Tadi juga Rapim dihadiri juga oleh jajaran seperti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Tadi juga turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz dan juga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dan selama Rapim ini yang akan diadakan hingga nanti sore, juga para peserta akan mendapatkan pembekalan dari sejumlah jajaran Kabinet Menteri Indonesia Maju, seperti tadi yang sudah ada pembekalan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi. Nanti setelah ini akan ada pembekalan juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga pembekalan dari Menteri PPN dan Kepala Bappenas serta Menteri BUMN dan juga Menteri PAN-RB. Nanti juga turut serta akan hadir seperti Ketua BPKRI dan juga Kepala BIN yang akan menyampaikan sejumlah pembekalan mengenai Rapim di tahun ini di depan jajaran peserta untuk Kemenhan di Rapim tahun ini. Sumi.
Baik, terima kasih Gemma Tanjung sudah melaporkan langsung dari lokasi digelarnya rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta.